Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kartikasari dengan NIM 1511519013 dari kelas A Transportasi 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Mutu yang diampu oleh Ibu Siti Sahara SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan tentang kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah keterkaitan antara kualitas, profitabilitas, dan daya saing. Kedua, komponen-komponen penunjang daya saing. Ketiga, konsep kualitas sebagai penunjang daya saing. Keempat, konsep ISO 9000 dan daya saing. Yang kelima, hubungan antara value chain dan kemitraan. Materi pertama tentang keterkaitan antara kualitas, profitabilitas, dan daya saing. Di era globalisasi pada saat ini, perhatian suatu perusahaan tidak hanya terfokus pada produk dan jasa yang dihasilkan saja, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek proses, sumber daya manusia, dan aspek lingkungan, agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis maupun perusahaan lain jenis. Menurut Porter tahun 1985, pada dasarnya setiap perusahaan itu menghadapi 5 kekuatan atau faktor persaingan seperti pada bagian berikut. Dari bagian tersebut terlihat bahwa faktor persaingan yang dihadapi perusahaan yakni meliputi pesaing dalam industri yang sama, bargaining power pemasok, bargaining power pembeli, ancaman pendatang baru, dan ancaman dari produk substitusi. Adapun faktor-faktor penentu persaingan pada masing-masing kekuatan persaingan. Yang pertama ada faktor penentu persaingan, faktor penentu kekuatan pemasok, faktor penentu ancaman produk substitusi, dan faktor penentu kekuatan pembeli. Yang pertama, faktor penentu persaingan. Faktor-faktor penentu persaingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan industri, ada biaya tetap, kelebihan kapasitas, diferensiasi produk, identitas merek, biaya beralih, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada faktor penentu kekuatan pemasok. Faktor-faktor penentu kekuatan pemasok adalah sebagai berikut. Diferensiasi input, biaya beralih pemasok, adanya input substitusi, konsentrasi pemasok, pentingnya volume penjualan, biaya relatif terhadap pembelian total, dampak input, dan ancaman integrasi di masa depan. Yang ketiga ada faktor penentu ancaman produk substitusi. Faktor-faktor penentu ancaman produk substitusi adalah sebagai berikut, yaitu harga dan kinerja produk substitusi, biaya beralih pemasok, dan kecenderungan pembeli terhadap produk substitusi. Yang keempat adalah faktor penentu kekuatan pembeli. Faktor penentu kekuatan pembeli adalah sebagai berikut. Ada penentu posisi bargaining power pembeli dan kepekaan harga. Dengan semakin kompleksnya persaingan industri antar perusahaan, maka kualitas yang ingin dipenuhi harus dilihat dari sudut pandang konsumen. Demikian pula penerapan TQM dalam perusahaan harus menitikberatkan pada sudut pandang untuk mencapai kepuasan konsumen. Dibutuhkan kerangka manajemen kualitas yang didasarkan atas 2 alasan pokok sebagai berikut, yaitu alasan orientasi pemasaran dan alasan orientasi internal perusahaan. Kualitas harus didefinisikan, dirancang, direncanakan, dan dilaksanakan secara tepat. Perusahaan yang selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produknya akan mendapatkan banyak keuntungan. Apabila memiliki kualitas yang baik, maka pelanggan juga akan merasakan kepuasan. Apabila pelanggan merasa puas, maka akan terjalin kesetiaan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Apabila kualitas yang dihasilkan superior, maka profitabilitas terjamin. Manfaat dari kualitas yang superior yaitu sebagai berikut: loyalitas pelanggan yang lebih besar, pangsa pasar yang lebih besar, harga saham yang lebih tinggi, dan produktivitas yang juga semakin besar. Materi kedua yaitu tentang komponen-komponen penunjang daya saing. Dalam konteks suatu negara, indikator status daya saing yang sering digunakan itu ada 4. Yang pertama ada standar hidup,
yaitu berupa GNP per kapita. Yang kedua ada investasi, yaitu persentase GNP yang ditanamkan dalam sektor pendidikan, peralatan, fasilitas, dan riset pengembangan. Ketiga, produktivitas pemanufakturan, yaitu jumlah output yang dihasilkan oleh setiap karyawan. Yang keempat ada perdagangan, yaitu pertumbuhan ekspor dan surplus perdagangan. Komponen dasar penunjang daya saing itu ada 3. Yang pertama kebijakan industri, yang kedua teknologi, yang ketiga sumber daya manusia. Kebijakan industri merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan untuk menyediakan insentif yang dapat mendorong bisnis untuk berperilaku yang mengarah pada peningkatan daya saing. Yang kedua ada teknologi. Teknologi adalah perwujudan secara fisik dari ilmu pengetahuan. Teknologi dirancang untuk memperluas kemampuan manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing organisasi. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting bernilai bagi peningkatan daya saing dan adapun strategi yang dapat dipelajari dari Jepang dan Jerman dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama kerjasama antar perusahaan, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi, keterlibatan dan empowerment karyawan, kepemimpinan pada setiap level, dan kerjasama tim. Materi ketiga yaitu tentang konsep kualitas sebagai penunjang daya saing. Aspek pokok budaya. Menurut Bounds, budaya mengandung berbagai aspek pokok seperti berikut. Budaya merupakan konstruksi sosial unsur-unsur budaya. Budaya memberikan tuntunan atau arahan bagi anggota. Budaya berisi kebiasaan atau tradisi di suatu organisasi. Budaya dapat berkembang sepanjang waktu. Budaya itu sesuai dengan norma dan budaya itu bersifat unik. Menurut Gotch dan Davis, budaya kualitas sendiri adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Mekanisme perubahan budaya dari tradisional ke arah budaya kualitas secara singkat dijelaskan dalam tabel berikut. Budaya tradisional, rencana anggarannya jangka pendek, sedangkan budaya kualitas itu strategik masa depan. Budaya tradisional organisasinya hierarkis, rantai komando, sedangkan budaya kualitas partisipasi dan pemberdayaan. Budaya tradisional pengendaliannya laporan varians, sedangkan budaya kualitas pengendaliannya ukuran dan informasi kualitas untuk self-control. Budaya tradisional komunikasinya top-down, sedangkan budaya kualitas komunikasinya top-down dan bottom-up. Budaya tradisional keputusannya manajemen kritis, sedangkan budaya kualitas keputusannya perubahan yang terencana. Budaya tradisional manajemen fungsionalnya itu kompetitif, sedangkan budaya kualitas itu integratif. Budaya tradisional manajemen kualitasnya one shot manufacturing, sedangkan budaya kualitas preventif atau berkelanjutan. Penolakan terhadap perubahan budaya. Dalam organisasi terdapat pendukung dan penentang. Pendukung biasanya berfokus pada manfaat yang diharapkan terjadi dari adanya perubahan, sedangkan penentang berfokus pada ancaman yang dirasakan atas status, keyakinan, kebiasaan, dan keamanan mereka. Untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan, dapat diterapkan langkah-langkah yang mempermudah perubahan, yaitu mengadopsi paradigma baru, memahami persoalan, dan melaksanakan strategi untuk mengembangkan perubahan. Materi keempat yaitu konsep ISO 9000 dan daya saing. Salah satu kunci sukses agar dapat bersaing di pasar global adalah kemampuan untuk memenuhi atau melampaui standar-standar yang berlaku. ISO 9000 adalah salah satu standar paling penting yang dihasilkan oleh International Organization for Standardization di Jenewa, Swiss. ISO 9000 yaitu sekumpulan standar sistem kualitas universal memberikan kerangka yang sama bagi jaminan kualitas yang dapat dipergunakan di seluruh dunia. Tujuan utama ISO 9000 adalah sebagai berikut.
organisasi harus mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dihasilkan sudah mencapai dan dapat dipertahankan. Yang ketiga, organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dan akan dicapai dalam produk atau jasa yang akan dijual. Manfaat ISO 9000. Manfaat yang didapatkan perusahaan apabila mendapatkan sertifikasi ISO 9000 adalah diperolehnya jaringan yang lebih besar untuk memasuki pasar luar negeri dan memiliki kesesuaian dengan pemasok dari luar negeri. Materi kelima yaitu hubungan antara value chain dan kemitraan. Konsep value chain. Value chain adalah serangkaian aktivitas yang relevan dalam proses pengadaan, penyimpanan, penggunaan, transformasi, dan disposisi sumber daya, mulai dari value chain pemasok sampai ke value chain pembeli. Nah, dalam value chain ini terdapat 9 aktivitas yang terdiri dari 5 aktivitas utama atau primer dan 4 aktivitas pendukung. Aktivitas utama terdiri dari inbound logistik, operasi, outbound logistik, pemasaran dan penjualan, serta pembelian. Sedangkan aktivitas pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dan pembelian. Dari sudut pandang strategik, konsep value chain menekankan 4 aspek utama untuk meningkatkan laba perusahaan, yaitu keterkaitan dengan pemasok, keterkaitan dengan pelanggan, keterkaitan proses dalam value chain, dan keterkaitan antar value chain unit bisnis yang ada dalam perusahaan. Konsep kemitraan. Makna yang terkandung dalam kemitraan adalah membina hubungan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan di mana semua pihak yang terlibat akan memperoleh manfaat atau keuntungan. Hubungan kemitraan akan memberikan hasil maksimum apabila semua pihak dalam rangkaian kemitraan tersebut bekerja sama dengan baik. Jenis-jenis kemitraan itu ada 4. Yang pertama, kemitraan internal, yaitu usaha menciptakan suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat mekanisme yang terstruktur. Yang kedua, kemitraan dengan pemasok untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang loyal dan saling percaya. Ketiga, kemitraan dengan pelanggan untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Yang keempat, ada kemitraan dengan pesaing potensial untuk meningkatkan daya saing yang biasanya dilakukan oleh perusahaan kecil maupun perusahaan menengah. Hubungan value chain dan kemitraan. Untuk menghasilkan keunggulan daya saing dalam skala global di tengah pesatnya daya saing saat ini, perusahaan dituntut untuk mampu dalam menyajikan setiap pekerjaan dengan lebih baik. Karena semakin meningkatnya intensitas persaingan, juga perusahaan itu dituntut untuk selalu memperhatikan kebutuhan konsumen dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut dengan cara yang baik dan memuaskan, dan harus lebih memuaskan dibandingkan dengan pesaing perusahaan lain. Untuk itu, perusahaan harus mampu meningkatkan hubungan kemitraan dalam suatu rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan nilai dan berupaya melakukan perbaikan dan evaluasi untuk menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Berikut adalah daftar pustaka atau riwayat pencarian dari materi yang sudah dipaparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.